Saudaraku, selamat malam. Seperti Romo katakan dalam kata pengantar tadi, ada dua perayaan besar yang kita rayakan di dalam Kamis Putih. Yang pertama, pembasuhan kaki, dan yang kedua, lahirnya sakramen-sakramen gereja. Juga ada dua sakramen yang kita rayakan dalam Kamis Putih, yaitu lahirnya sakramen Ekaristi dengan Yesus yang memberikan diri dalam perjamuan terakhir, dan juga sakramen imamat. Tuhan menugaskan kepada para rasul untuk melakukan ini sebagai kenangan akan daku. Saudari-saudaraku, kalau saya merefleksikan hidup imamat saya, sejenak saya mundur jauh ke belakang. Ternyata Tuhan sudah memanggil saya untuk menjadi imam sejak saya masih kecil, kelas 1 SD. Waktu itu saya ingat betul, saya ingin menyambut komuni, ingin mencicipi rasa dari roti yang dimakan oleh mami saya. Makanya saya ikut mami ke depan, lalu tiba-tiba waktu antri komuni, saya mau nyamber komuni suci dari tangan mami. Ya, mami saya ngomel ya, marah ya. Dan saya ingat saya menangis itu waktu itu. Dan sambil menangis itu saya berkata dalam hati saya di gereja, Tuhan, awas ya Tuhan, besok kalau saya besar, saya akan makan roti yang besar itu. Saya akan minum dari cangkir emas itu. Nah, sayangnya Tuhan mendengar doa saya. Sampai hari ini, tiap hari saya merayakan Ekaristi. Tiap hari makan hosti yang besar itu dan minum dari piala emas itu. Saya pikir-pikir, saudari-saudara, pertanyaan agung mengapa Tuhan memberikan Ekaristi kepada kita, itu tak lain tak bukan adalah karena kasih-Nya. Dia begitu cinta kepada kita. Dia begitu ingin tinggal dekat kepada kita. Sampai Dia memberikan Ekaristi. Ambillah, makanlah, ambillah, minumlah. Inilah tubuhku, inilah darahku. Tuhan begitu ingin tinggal dekat kepada manusia. Bahkan ingin menjadi satu dengan apa yang kita hidupi. Bukankah banyak orang berkata, Anda adalah apa yang Anda makan, bukan? Betul ya, Anda pernah mendengar pepatah itu ya? Kita adalah apa yang kita makan. Maka kalau lihat tubuh Romo Joni, pasti selain tubuh Kristus yang saya makan juga banyak yang lain. Babi, ikan, ayam, banyak sekali. Ada banyak yang saya makan. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Tapi lebih dari itu, ketika makanan masuk ke dalam tubuh kita, semuanya berubah menjadi energi bagi hidup kita. Saya pikir itu sebabnya Tuhan mewariskan Ekaristi kepada kita. Karena Dia betul-betul ingin menjadi energi, menjadi satu dengan tubuh Anda. Dan ini indah sekali, saudara-saudara. Tiap tahun dalam Kamis Putih kita diingatkan bahwa Ekaristi yang kita terima betul-betul adalah karunia luar biasa. Tanda yang Tuhan berikan bahwa Ia menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Karena Dia ingin sungguh menjadi satu dengan Anda. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari Romo mengundang Anda untuk pada malam hari ini setidaknya kita betul-betul menyadari betapa mulianya sakramen Ekaristi ini. Betapa agungnya kasih Tuhan yang ingin tinggal di antara manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, juga dalam Kamis Putih kita diingatkan akan makna perendahan diri Kristus, akan makna pelayanan. Saudari-saudara yang terkasih, Kristus dalam bacaan Injil tadi dengan begitu jelas mengatakan, jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu mau membasuh kakimu, maka hendaklah kamu juga saling membasuh kaki. Mungkin dari kita tidak banyak yang mengerti apa makna pembasuhan kaki itu. Oh ya, Romo, itu maknanya mungkin pelayanan, saling melayani. Tapi kalau Anda kembali ke budaya Yahudi 2000 tahun yang silam, kalau tamu datang, yang membasuh kaki itu bukan tuan rumah. Yang membasuh kaki itu siapa? Budak, hamba. Maka itu sebabnya Petrus tadi menolak.
Tuhan, jangan cuci kakiku. Mengapa? Karena yang membasuh kaki selalu hamba, selalu budak. Itu sebabnya Yesus menanggalkan pakaiannya. Lalu dia memakai celemek, kain lenan. Pakaian yang dipakai oleh para hamba untuk membasuh kaki. Dan para imam nanti di seluruh Kamis Putih melakukan hal yang sama. Kami diingatkan bahwa hidup adalah sejatinya untuk melayani sesama. Saudari-saudara, hidup kita itu singkat, betul? Kata pemazmur, hidup ini 70 tahun atau 80 jika kuat. Anda yang angkanya semakin dekat dengan angka-angka keramat itu, bersiaplah. Hidup ini singkat. Maka pilihan Anda sekarang ini, hidup mau jadi berkat atau hidup mau jadi beban untuk orang lain. Dan hidup kalau mau jadi berkat harus melayani, harus dibagikan. Maka Anda yang bertugas menjadi suami, layanilah istri dan anak-anakmu dengan setia. Anda yang bertugas menjadi istri, layanilah suami dan anak-anakmu dengan setia. Anda yang bertugas menjadi anak, layanilah orang tuamu dengan setia. Anda yang bertugas dalam gereja, apapun Anda, romo, suster, prodiakon, ketua lingkungan, layanilah sepenuh hati. Sekali lagi saudara-saudari, pelayanan dan ekaristi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pelayanan dan ekaristi lahir di hari yang sama, di hari Kamis Putih. Maka semoga kita diingatkan, setiap kali kita letih untuk melayani, apalagi Anda yang bertugas sebagai prodiakon. Prodiakon ini kasihan kadang-kadang. Kalau setiap kali doa di lingkungan, merekalah yang diminta setiap kali ya, prodiakonnya saja, betul ya? Sampai capek ya? Luar biasa. Begitu juga ketua lingkungan, begitu juga Anda, begitu juga romo-romo. Kadang kalau kita letih, ingat ekaristi. Itulah kekuatan kita. Semoga dalam perutusan kita di tengah keluarga, di tengah gereja dan masyarakat, kita selalu ingat bahwa kasih terus dirayakan, bahwa pengampunan terus diberikan, dan semuanya bersumber dari semangat ekaristi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.